Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok web programming kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang SPP online berbasis web. Dan di sini kami telah membuat materi untuk dipresentasikan. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya, Hanur Auzan, NKM 06511310. Kemudian ada Malik Fajar Ramadan, NKM 051310. Kemudian ada Alpreza dan Rian selanjutnya. Kemudian di sini ada apa saja? Ada web service, ada search engine optimization, ada Google API, ada hosting web. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari web service itu sendiri. Web service merupakan aplikasi yang berisi kumpulan basis data, database yang perangkat lunak atau software, atau bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu melalui web service. Memungkinkan pengguna untuk mengatasi permasalahan berupa interoperability dan mengintegrasikan sistem berbeda. Ya, dan cara kerja web service dari sistem login ini akan saya jelaskan, yaitu aplikasi A melakukan request ke aplikasi B dalam pesan XML. Pesan dari aplikasi A adalah pesan XML yang berupa username dan password yang dikirim ke aplikasi B melalui web service. Web service ini memeriksa validitas permintaan XML dan mengubahnya menjadi request klien yang mudah dipahami. Aplikasi B memproses pesan dan merespon dengan dokumen XML atau JSON yang tersimpan di database klien berupa true atau false. Selanjutnya, web service ini memberikan respon pesan XML dari aplikasi B ke aplikasi A. Aplikasi A membaca pesan XML tersebut untuk hasil dari proses login. Hasilnya bisa kita lihat, yang atas itu jika berhasil dan yang bawah jika user atau password gagal. Ini bisa kita langsung praktekkan di dalam web. Ya, ini ada contohnya. Bisa dilanjutkan, Alfreza? Ya, misal kita masukkan dengan yang benar dulu. Nah, maka terhubung ke dalam web tersebut. Lalu apabila misal gagal, maka user atau password yang dimasukkan salah. Oke. Kemudian kembali lagi ke dalam PowerPoint. Bisa dilanjutkan oleh Rian. Di sini ada jenis-jenis web service. Yang pertama ada SOAP, yang memiliki kepanjangan Simple Object Access. Protokol adalah sebuah spesifikasi protokol untuk pertukaran pesan atau informasi. Terstruktur dalam implementasi web service di jaringan komputer. SOAP menggunakan Extensible Markup Language atau XML sebagai format pesannya. Dan biasanya bergantung pada protokol layar aplikasi lainnya, terutama Hypertext Transfer Protocol atau disebut kita HTTP, dan Simple Mail Transfer Protocol SMTP untuk transmisi dan negosiasi pesan. Yang kedua, Representational State Transfer adalah sebuah arsitektur software untuk sistem terdistribusi semisal web. REST telah berkembang sebagai model desain web service yang domain saat ini. Selanjutnya, Rian. Web service yang pertama, uraian protokol komunikasi terdiri SOAP, yaitu HTTP, HTTPS, SMTP, FTP yang berada di REST, HTTP, dan HTTPS. Penggunaan web bandwidth dari SOAP sendiri dalam jumlah request yang banyak relatif boros. Bandwidth hal ini karena
banyaknya markup dalam penulisan format XML. Dari yang REST yaitu relatif hemat bandwidth karena markup ekstra seperti pada XML tidak dipakai. Terus yang kedua, sifat web service pada umumnya. Pada SOAP tertutup lebih ditujukan untuk vendor atau perusahaan tertentu. Yang REST terbuka bisa diakses siapa saja. Ya, sekian itu perbedaan antara SOAP dan REST. Kemudian bisa dilanjutkan oleh Malik. SEO, singkatan dari Search Engine Optimization, adalah tindakan atau praktik untuk mengoptimalkan website agar bisa muncul di halaman pertama mesin pencarian. Optimasi ini memungkinkan search engine atau mesin pencarian menilai apakah suatu website layak ditampilkan di posisi teratas hasil pencarian atau tidak. Cara kerja SEO dalam algoritma pencariannya, algoritma mesin pencarian memastikan pengguna internet mendapatkan informasi yang relevan dari researcher atau sumber terpercaya sebagai mesin pencari yang populer dan banyak digunakan. Google memiliki tim berdedikasi yang fokus sepenuhnya pada algoritma. Tim ini bertanggung jawab atas peningkatan kualitas user experience atau pengalaman dan pengguna internet ketika menggunakan Google. Page Authority, yang kedua adalah Page Authority adalah sistem scoring yang dikembangkan oleh MOZ mulai dari 1 sampai 100 untuk memprediksikan peringkat website di mesin pencarian. Sistem ini akan membantu Anda dalam memahami kualifikasi apa saja yang digunakan mesin pencarian untuk mendapatkan hasil pencarian yang terbaik. Kemudian di sini saya lanjutkan kembali pengertian hosting web. Pengertian dari web hosting sendiri adalah layanan jasa atau penyewaan tempat untuk menyimpan file atau bentuk skrip yang berada internet dan memungkinkan untuk perorangan ataupun organisasi guna menampilkan layanan jasa atau produk di web atau bahkan situs internet seperti web portal pribadi dan banyak lagi. Sebetulnya dari website kita ini sendiri kita sudah punya hosting ya. Ini hosting kita sendiri, kita punya hosting dengan domain rehan.stackoverwork.com. Jadi hostingnya itu kita pakai punya stackoverwork.com ya. Kemudian kita lanjutkan saja kembali. Kemudian ada fungsi hosting di sini ya, fungsi tempat menyimpan data. Fungsi utama sebuah web hosting ialah sebagai tempat untuk menyimpan berbagai data atau properti sebuah website sehingga dapat diakses melalui internet. Dengan adanya tempat penyimpanan data tersebut, maka pemilik website dapat menyediakan berbagai data yang dibutuhkan oleh pengunjung websitenya. Sebagai alamat akses data website, fungsi hosting berikutnya adalah sebagai redireksi situs dari DNS tertentu. Maksudnya misalnya sebuah situs dengan domain website.com register pada DNS tertentu agar situs tersebut dapat diakses. Maka domain harus dihubungkan dengan hosting agar server penyedia domain dapat mengakses hosting tempat menyimpan database situs tersebut. Kemudian yang terakhir ada menjaga website tetap online. Fungsi hosting yang satu ini sangat penting, terutama pada sebuah website yang banyak diakses. Ya, cara kerja hosting web. Pada saat Anda mengakses alamat situs web, selanjutnya internet akan mengirim permintaan akses kepada server hosting. Kemudian server pun akan merespon dengan mengirimkan kembali data-data dari alamat akses yang dicari dalam bentuk tulisan dan gambar. Ya, aplikasi programming interface pengertiannya. Aplikasi Programming Interface atau API adalah sebuah program aplikasi antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Peran dari API ini adalah untuk sebagai perantara yang menghubungkan aplikasi berbeda, baik dari platform yang sama maupun lintas platform. Jenisnya itu ada private API, public API, partner API, dan composite API. Private API yaitu di mana hak akses jenis ini penggunaannya tidak terbuka secara umum.
dan cenderung dibatasi. Biasanya penggunaan private API digunakan dalam ruang yang lebih kecil. Untuk public API, di mana public API ini dapat digunakan oleh setiap orang tanpa dibatasi penggunaannya. Cakupannya dari penggunaannya sangat luas dan bersifat open source. Partner API yang ketiga, hampir semua sama dengan public API. Namun, terdapat sebuah aturan khusus di mana yang dapat menggunakan interface ini adalah user yang sudah mendaftarkan diri terlebih dahulu. Lalu ada composite API. Dan yang terakhir merupakan jenis hard access untuk dapat menyimpan data pada berbagai server di dalam satu tempat saja. Tentunya, dengan menggunakan interface ini, memiliki beberapa kemudahan dalam kecepatan dan fleksibilitas akses data serta menghemat waktu penggunaan. Oke. Ya, bisa di skip. Terakhir ini sudah cukup. Sekian presentasi dari PowerPoint yang kami sediakan. Di sini kita memiliki website yang kita buat. Di sini ada data admin. Ini pertama kita di halaman beranda ya pada saat setelah login. Dan di sini ada data admin yang bisa ditambah, kemudian bisa diedit serta dihapus. Kemudian ada data siswa. Ini saya melalui ini ya by PHP, MySQL. Saya menaruh data, kita semua menaruh data di database PHP MyAdmin sekolah. Data-data yang tadi yang ada di admin itu semua tersimpan dalam database. Kemudian ada data siswa. Dan semua data siswa ini pun tersimpan sama berada di dalam database juga data siswa. Semuanya dari siswa-siswa ini memiliki ID siswa, memiliki nama siswa, ada kelas pula, kemudian ada tahun ajaran dan juga ada biaya selama per bulannya ya. Oke. Kemudian di sini kita bisa melihat transaksi siswa ya. Misal contoh kita ambil NIS dari atas nama Hamdani AF. Kemudian kita masukkan di sini. Kita cari. Ya. Di sini Hamdani AR telah membayar dari bulan Oktober 2018 sampai Mei 2019. Kemudian di sini kita bisa mengontrol sendiri ya untuk admin. Nih di sini kita bisa batalkan. Kemudian bisa kita anggap misalkan dia sudah bayar, kita bayar. Dan satu lagi. Serta jika pembayarannya sudah berhasil bisa dicetak juga ya. Maka akan keluar misalkan seperti ini. Untuk dicetak langsung di print. Oke. Kemudian juga di sini ada laporan ya. Kita mempunyai laporan data siswa, misal kita tarik untuk per tanggal bulan, kita ambil dari 1 Juli sampai sekarang 1 Juli 2020 ya. Kita tarik sampai sekarang bulan Juni 2021 kita tampilkan. Maka di sini akan keluar semua pembayaran-pembayaran. Nah, kemudian ini langsung keluar hasil cetakannya ya. Dan semua itu tersimpan, data-data itu semua tersimpan di database. Ya. Nah, selain itu juga ini karena ini tampilan hanya untuk admin, untuk siswa sendiri pada saat dia ingin melakukan pembayaran online, dia cukup memasukkan NIS saja dengan katalog di sini pencarian NIS. Kemudian siswa di sini tinggal memasukkan NIS-nya.
sendiri yang dia punya, kemudian cari. Maka itu akan keluar di sini semuanya. Jika dia sudah bayar, dia bisa melakukan pembayaran. Di sini tinggal klik bayar pada saat sudah melakukan pembayaran. Dan itu nanti bisa dicek lagi oleh admin. Seperti tadi, bila dirasa admin dia belum bayar, admin maka akan bisa membatalkannya secara otomatis. Oke, kurang lebih seperti itu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ingin bertanya di pertemuan selanjutnya dengan Mbak Lima. Saya Rehan, perwakilan dari Malik, Alfreza dan Dian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.